Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini, berasal dari Prodi Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal PMW dan juga e-book final saya yang berjudul Rahasia Mengelola Keuangan dengan sesuai dengan prinsip Islam. Yang pertama, realita pemuda hari ini. Realita pemuda hari ini akrab dengan dompet digital, FOMO, belanja online, pengeluaran minuman kekinian, dan jebakan cicilan ringan. Visi rezeki berkah, mengelola uang yang tenang, terukur, dan sesuai nilai Islam. Hasil akhir, bebas utang, riba, memiliki dana darurat, dan kehidupan berkah. Mindset harta sebagai amanah. Rezeki bukan hanya tentang jumlah uang yang masuk, tetapi juga ketenangan saat menggunakannya, kepemilikan mutlak atau amanah. 1. Perencanaan, menata pemasukan tanpa membandingkan diri dengan orang lain. 2. Kehati-hatian, membatasi pengeluaran dan mengenali batas kemampuan. 3. Niat baik, menggunakan uang untuk belajar mandiri, membantu keluarga, dan memberi manfaat. 3. Batasan kritis keuangan syariah, terhindar dari konteks modern, riba, pinjaman online berbunga tinggi, cicilan peleter. 2. Gharar, membeli mystery box, promo online yang syaratnya disembunyikan atau membingungkan. 3. Maisir, trading kripto spekulatif, ikut undian berbayar, skema cepat kaya. Alternatif halalnya, menabung di awal, transaksi tunai, pinjaman tanpa bunga, jual beli dengan akad yang jelas, harga transparan, dan barang yang pasti, investasi berbasis fundamental, saham syariah, dan dana syariah. Taktik harian atau mingguan. Audit 1 minggu, catat pengeluaran selama 1 minggu tanpa mengubah kebiasaan ataupun evaluasi wajibnya bisa dikurangi. Keinginan membeli barang non pokok, tunggu 24 jam masih butuh atau tidak, apakah ini halal atau merusak prioritas, perlu dibeli atau tidak. Menyusun anggaran ideal, yaitu dengan 1. Kewajiban dan sosial, zakat, utang jatuh tempo, sedekah disisihkan sejak awal. Kebutuhan pokok, makan, kuota internet, transportasi kampus. 3. Masa depan, dana darurat dan investasi syariah. Keinginan, hiburan, nongkrong dengan batasan yang jelas. Dana darurat dan batasan sosial. Dana darurat terbagi menjadi 3, yaitu peace of mind, tujuan utama dana darurat agar tidak panik dan terjebak utang riba. Lokasi bertahap, sisihkan dari gaji pertama dan uang saku sebelum habis dipakai. Niat mandiri, pisahkan rekening tabungan agar tidak tercampur dengan harian. Menjaga hubungan sosial di lingkungan kampus atau tempat bekerja, ajakan teman sering mempengaruhi pengeluaran. Tidak semua ajakan harus ditolak, tetapi harus punya batasan. Menjaga hubungan sosial dan tidak memaksakan keuangan. Timbangan utang dan tanggung jawab. Nah, di sini tuh ada utang dan tanggung jawab tuh bagaimana sih kalau mindset kelirunya, mampu membayar cicilan atau tidak. Mindset syariahnya tuh, apakah barang ini benar-benar perlu, apakah akadnya bebas riba, apakah memberikan prioritas masa depan. Pengembangan aset investasi halal, memilih instrumen yang memberikan manfaat jangka panjang serta produktif. Saham syariah memiliki porsi pada perusahaan dengan bisnis dan akad yang halal. Indikator keberkahan, kekuatan ziswaf. Zakat, membersihkan harta dengan mengeluarkan hak orang lain sesuai ketentuan. Wakaf, menahan harta untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan. Infak dan sedekah atas kebaikan, memberikan sukarela dengan disisihkan dari awal, bukan dari sisa uang. Sintesis ekosistem rezeki berkah.
pemasukan, kita harus membedakan mana kewajiban dan mana kebutuhan. Kebutuhan anggaran terukur, bebas riba dan gharar, masa depan, dana darurat, dan investasi halal, akhirat, infak, sedekah, wakaf. Nah, kita kan anak-anak zaman sekarang tuh kan apalagi Gen Z ya kan. Saya juga termasuk Gen Z. Bagaimana sih cara Gen Z ini mengelola uang sesuai dengan prinsip Islam? Nah, kita masuk ya, menghubungkan teori ekonomi Islam dengan kebutuhan finansial harian. Terkoneksi secara digital, akses instan e-wallet, pay letter, dana, akses instan peminjaman online, terputus dari ketenangan, gaya hidup impulsif, tidak terbiasa mengatur keuangan secara struktur, kehilangan batas halal atau haram dalam transaksi modern, gaya hidup impulsif, tidak terbiasa mengatur yang terstruktur dan modern, memperkenalkan rezeki keberkahan. Targetnya itu mahasiswa dan pekerja muda. Format itu e-book yang dilengkapi dengan kode QR. Kategori pedagang produk digital edukasi keuangan Islam. Sistem transaksi finansial 4 pilar. 1. Pondasi mindset rezeki. 2. Batas sistem prinsip syariah sesuai kaidah mu'alamah. 3. Eksekusi anggaran bulanan, alokasi, dan sedekah. 4. Keamanan dana darurat, membangun cukup mental. Dekonstruksi harta, rezeki, dan versus gaya hidup. Definisi: memenuhi kebutuhan dan fungsi pokok. Karakteristik: ada batas, cukup, dan terukur. Hasil akhir: harta sebagai amanah membawa ketenangan. Memenuhi keinginan dan validasi sosial, tidak berujung memicu gaya hidup impulsif. Harta sebagai sumber gelisah. Pohon keputusan. Apakah keputusan ini baik atau diprioritaskan atau tidak? Apakah akad ini halal atau tidak? Menjamin harta kita atau tidak? Membeli dengan tenang atau tidak? Keseimbangan hak, kewajiban, dan akad yang adil. Riba, tambahan yang disyaratkan dalam utang. Dampaknya cicilan menumpuk, hilangnya keberkahan. Maisir, spekulasi atau untung-untungan tanpa usaha produksi. Gharar, ketidakjelasan dalam transaksi objek atau harga. Diagnostik transaksi modern, halal atau haram. Konsep tradisional: riba, gharar, maisir. Wujud modern Gen Z itu kalau riba, fitur pay letter dengan bunga majemuk atau pinjaman online. Kalau gharar, mystery box. Kalau maisir, trending spekulatif berisiko tinggi. Solusi syariahnya tuh menunda pembelian, hanya transaksi dengan spesifik barang atau akad beli yang jelas. Investasi syariah berbasis real dan terstruktur. Eksekusi anggaran, metode amplop syariah. Langkah praktis: catat 1 minggu pengeluaran tanpa mengubah apapun. Caranya tuh kebutuhan pokok kita, transportasi, tabungan masa depan, sedekah, infak, dana darurat, bantalan keamanan mahasiswa dan pekerja. Benteng keuangan, menabung, dan dana darurat. Konteks kebutuhan mahasiswa: dana untuk kebutuhan mendadak di kampus, memperbaiki laptop, atau telatnya uang saku bulanan. Pekerja muda: melindungi diri, kehilangan pekerjaan, atau risiko kesehatan tak terduga. Membangun mental cukup, bukan sekedar mengumpulkan sisa uang, tetapi menyisihkan dari awal dengan niat kemandirian. Mengatur batas agar tidak memaksakan kondisi keuangan demi ajakan sosial. Inovasi produk dan interaktivitas. Kode QR ini per bab. Desain modern, jurnal keuangan tercatat. Strategi pemasaran dan akuisisi
akuisisi penggunaan. Target market mahasiswa dan pekerja umur 18-30 tahun. Psikografi aktif media digital, mulai memiliki pendapatan sendiri. Affiliate marketing dengan kreator edukasi komunitas pemuda. Model bisnis dan monetisasi. 1. Basic ebook, akses baca PDF standar. 2. Nomor paket ebook, tambah akses QR dan template anggaran. 3. Premium package ebook, tambah alat lengkap dan akses entrepreneur. Mengubah kebiasaan finansial Gelisa menjadi ekosistem yang tenang, terukir, dan syariah. Sekian hasil dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.